Ya, kesempatan ini kita mau bahas limit trigonometri untuk yang menggunakan rumus cos 2 alfa. Nah, pertama kita ingat dulu untuk rumus perangkat. Untuk cos 2 alfa, kita punya 3 rumus, yang cos kuadrat min sin kuadrat. Bentuk kedua itu 2 cos kuadrat alfa min 1. Dan bentuk yang ketiga 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, untuk rumus yang kedua, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 1 plus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Untuk yang bentuk ketiga, kita bisa ubah bentuknya jadi 1 min cos 2 alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Contoh soal, untuk yang nomor 1, limit x mendekati 0, 1 min cos 2x per x kuadrat. Ya, rumusnya kita kotakin dulu ya. Nah, berarti ini limit x mendekati 0, 1 min cos 2x-nya kita ubah pakai rumus yang ketiga. Berarti ini jadinya 2 sin kuadrat x per x kuadrat. Lalu kita urai saja 2 sin kuadrat x-nya menjadi 2 sin x dibagi x kuadrat, kita urai x kali x. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, sin x per x untuk limit x mendekati 0 itu 1. Yang ini juga sin x per x-nya juga 1. Berarti hasilnya akan menjadi 2 kali 1 kali 1. 2. Nomor 2. Limit x mendekati 0, x kuadrat dibagi 1 min cos 6. Ya, sama juga seperti yang nomor 1. Berarti 1 min cos 6x-nya kita ubah dulu pakai rumus yang ketiga juga. Kalau di sini sudutnya 2 alfa, sini alfa, berarti setengahnya. Berarti untuk 1 min cos 6x itu jadinya 2 sin kuadrat setengahnya dari 6, berarti 3x. Lalu kita urai lagi, x kuadratnya x kali x, sedangkan sin kuadrat 3x ya, jadi sin 3x kali sin 3x. Nah, ini kan hasilnya 1/3, yang ini juga 1/3. Berarti setengah kali 1/3 kali 1/3. Jadi 1/18. Yang ketiga, contohnya, limit x mendekati 0 dari cos 5x min 1 dibagi x. Nah, cos 5x min 1-nya kita ubah dulu. Kalau 1 min cos 2 alfa itu 2 sin kuadrat alfa, berarti kalau cos 2 alfa min 1 itu berlawanan, jadinya minus 2 sin kuadrat alfa. Berarti ini jadinya min 2 sin kuadrat 5/2x dibagi x. Lalu kita urai lagi. Min 2 sin kuadrat 5/2x-nya diurai. Jadi sin 5/2x sin 5/2x dibagi x. Nah, sin 5/2x dibagi x itu kan hasilnya 5/2. Berarti ini hasilnya menjadi 5/2 dikali min 2 dikali sin 5/2x. X-nya substitusikan 0 ke sini. Jadi 5/2 kali 0. Nah, kita tahu ini kan sin 0. Sin 0 itu bernilai 0. Berarti hasilnya jadi 0. Berikutnya, nomor 4. Limit x mendekati 0 dari x kali sin x
dibagi 1 min cos 2x. Sama seperti sebelumnya. Berarti 1 min cos 2x-nya kita ubah. Limit x mendekati 0 dari x sin x dibagi. Nah, 1 min cos 2x tadi jadinya apa? Jadinya 2 sin kuadrat x. Berarti ini limit x mendekati 0. X sin x. 2 sin kuadrat x-nya dipecah. 2 sin x kali sin x. Nah, ini x per sin x 1. Sin x per x juga 1. Berarti setengah kali 1 kali 1. Hasilnya jadi setengah. Nomor 5. Limit x mendekati 0. X tan x dibagi 1 min cos x. Sama seperti soal sebelumnya. Kita ubah bentuk 1 min cos x-nya. 1 min cos x-nya itu kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah x ya. Kalau di sininya 2x kan di sini x setengahnya. Lalu kita urai lagi. Limit x mendekati 0. X tan x dibagi 2 sin setengah x kali sin setengah x. Nah, x ketika dibagi sin setengah x itu hasilnya jadi 2 ya. Berarti ini kan setengah dulu, kali 2. Tan x dibagi sin setengah x-nya itu juga 2. Berarti hasilnya 2. Limit x mendekati 0. 1 min cos x ditambah sin x dibagi 1 min cos x min sin x. Ya, ini ada 2 yang kita ubah. Pertama, bentuk 1 min cos-nya kita ubah dulu, lalu sin-nya kita pakai rumus yang sudut rangkap untuk sin. Kita tulis di atas ya, sin 2 alfa, itu rumusnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Berarti ini jadi limit x mendekati 0. Tadi 1 min cos x jadinya kan 2 sin kuadrat setengah x ditambah sin 2x-nya pakai rumus yang ini, rumus sudut rangkap yang di atas. Kalau sin 2 alfa kan 2 sin alfa cos alfa. Kalau sin x berarti setengahnya, jadi 2 sin setengah x dikali cos setengah x. Dibagi, bawahnya juga sama, 1 min cos x-nya jadi 2 sin kuadrat setengah x. Cuma beda tanda aja ya, minus 2 sin setengah x cos setengah x. Lalu kita faktorkan ini. Yang atas atau pembilang ada yang sama faktornya. Ini kan ada 2 sin kuadrat setengah x, sedangkan di sini ada 2 sin setengah x. Berarti yang keluar atau faktornya adalah 2 sin setengah x dalam kurung 2 sin kuadrat setengah x dibagi 2 sin setengah x. Berarti hasilnya sin setengah x. Sedangkan yang 2 sin setengah x cos setengah x kita bagi dengan 2 sin setengah x jadinya cos setengah x. Yang penyebutnya juga sama, kita faktorkan dulu, kita keluarin 2 sin setengah x-nya. Jadi sin setengah x min cos setengah x. Nah, pembuat nolnya ada yang sama, ini bisa kita sederhanain, coret. Substitusikan x-nya 0. Sin setengah kali 0 berarti kan sin 0 ditambah cos 0 dibagi sin 0 kurangin cos 0. Di mana sin 0 itu nilainya 0, sedangkan cos 0 itu 1. Berarti 0 tambah 1 bagi 0 kurangin 1. Hasilnya jadi min. Oke ya, kita ke berikutnya. Mirip seperti soal yang nomor 6, menggunakan rumus sudut rangkap untuk cos 2 alfa dan sin 2 alfanya. Limit x mendekati setengah pi, 1 min sin x ditambah cos x kita bagi dengan 1 min sin x min cos x. Nah, bentuk ini kita kelompokkan dulu saja.
Yang satu sama cosnya kita kelompokkan. Berarti limit X mendekati setengah pi, 1 plus cos X min sin X, per bawahnya juga sama kita kelompokkan 1 min cos X min sin X. Nah, tadi ada rumusnya untuk 1 plus cos X. Itu rumusnya adalah jadi yang ini 1 plus cos 2 cos kuadrat alfa ya. Nah, ini berarti jadinya 2 cos kuadrat setengah X. Sedangkan sin X-nya pakai rumus sudut rangkap yang sin 2 alfa. Karena di sini sudutnya X berarti ini jadi setengah X. 2 sin setengah X cos setengah X. Dibagi 1 min cos X-nya kita ubah jadi 2 sin kuadrat setengah X min 2 sin setengah X cos setengah X. Lalu langkahnya sama seperti soal sebelumnya. Kita faktorin dulu ya. Ada yang sama, 2 cos kuadrat setengah X sama 2 cos setengah X. Kita faktorin. Berarti ini jadi 2 cos setengah X dikali cos setengah X min sin setengah X dibagi, yang bawah juga ada yang sama faktornya, yaitu 2 sin kuadrat setengah X sama 2 sin setengah X. Berarti faktornya 2 sin setengah X. Ambil pangkat yang lebih kecil ya, ingat. Dikali, sisanya berarti sin setengah X dikurangin cos setengah X. Nah, kalau kita lihat, ini ada faktor yang sama pembuat nolnya. Ini sama ini. Cuman bentuknya nggak sama persis itu. Ini kan bentuknya yang atas itu A min B. Kalau kita misalkan, bawahnya B min A. Nah, ketika A min B dibagi B min A, itu hasilnya min 1. Kenapa? Karena yang bagian bawah bisa kita faktorin, minusnya keluarin A min B. 1 per min 1. Nah, ini berarti jadinya limit X mendekati setengah pi. Ini duanya coret lagi. Berarti min, ini hasil baginya kan minus 1. Cos dibagi sin itu jadinya kotangen setengah X. Masukin, berarti min kot setengah kali setengah pi, berarti pi per 4. Kotangan itu kebalikan dari tan, di mana tan pi per 4 itu bernilai 1. Berarti hasilnya jadi min 1. Oke, soal berikutnya. Nomor 8. Soalnya sama juga. Limit X mendekati pi. Saya nulis bentar. Limit X mendekati pi. 1 plus sin X plus cos X dibagi 1 min sin X tambah cos X. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita kelompokin dulu. Satu cos-nya, satu sama cos. Ini jadi 1 plus cos X plus sin X dibagi 1 plus cos X min sin X. Nah, tadi 1 plus cos X ada rumusnya kan? Jadi 2 cos kuadrat setengah X, karena sudut rangkap setengahnya. Sin X-nya pakai yang rumus sin 2 alfa. Berarti jadi 2 sin setengah X cos setengah X dibagi 1 plus cos X-nya juga 2 cos kuadrat setengah X min 2 sin setengah X cos setengah X. Lalu kita faktorin, bentuk yang atas ada yang sama ya. Nah, yang sama itu adalah 2 cos setengah X-nya. Ini kan ada 2 cos kuadrat, ini ada 2 sin cos. Berarti yang diambil yang sama 2 cos setengah X, pangkat yang lebih rendah. 2 cos setengah X, kurung buka. Cos setengah X tambah sin setengah X per, penyebutnya juga sama, ada faktor yang sama di sini. 2 cos kuadrat setengah X juga ya, kebetulan sama nih, cuman tandanya beda minus saja. Berarti ini jadi 2 cos setengah X dalam kurung cos setengah X min sin setengah X. Nah, ini pembuat nolnya atau yang samanya ini bisa kita sederhanain. Ya, masukin aja cos X-nya mendekati pi, berarti cos setengah pi ditambah sin setengah pi dibagi dengan cos setengah pi kurangin sin setengah pi. Cos
setengah pi atau cos 90 itu bernilai 0, sedangkan sin setengah pi atau sin 90-nya 1. Nah, hasilnya jadi min 1. Oke, berikutnya. Nomor 9. Limit x negatif 0. 1 min 2 cos x tambah cos 2x dibagi x kuadrat. Sama. Kalau ada soal bentuk kayak gini, ada 1 sama cos, kita gabungin dulu, kita kelompokin. Jadi limit x mendekati 0, 1 plus cos 2x-nya gabungin atau kelompokin, dikurangin 2 cos x per x kuadrat. Berarti 1 plus cos 2x-nya tadi jadi apa? Jadi 2 cos kuadrat x kurangin 2 cos x per x kuadrat. Nah, kalau kita lihat yang bagian pembilang ada yang sama juga faktornya nih. 2 cos kuadrat x sama 2 cos x. Ambil pangkat yang lebih kecil kalau difaktorin. Jadi 2 cos x kurung buka cos x min 1 dibagi x kuadrat. Nah, ini ketemu cos min 1. Cos min 1 ada rumusnya kan? Cos min 1 itu jadinya min 2 sin kuadrat setengah x dibagi x kuadrat. Kita sederhanain. Berarti ini 2 cos x dikali min 2 sin kuadrat setengah x-nya kita pecah. Sin setengah x dibagi x kuadratnya x kali x. Berarti hasilnya 2. Nolnya kita substitusikan ke sini, cos 0, 1, kali min 2. Lalu sin setengah x dibagi x itu hasilnya setengah. Terus yang sin setengah x bagi x-nya juga hasilnya setengah lagi. Nah, ini bisa dicoret aja, sederhanain. Jadi min 1. Berikutnya, nomor 10. Limit x mendekati 0, tan x dikurangin sin x dibagi x pangkat 3. Nah, ini kelihatannya seperti membagi pembilang dan penyebut metodenya, tapi nggak bisa. Karena ketika dibagi x, bawahnya itu nanti masih bersisa x kuadrat. Caranya, kalau ketemu soal kayak gini, tannya kita ubah dulu. Jadi sin per cos ya. Tannya kita ubah jadi sin per cos, dikurangin sin dibagi x pangkat 3. Lalu supaya nggak pecahan yang bagian pembilangnya, kita kali dengan cos x pembilang dan penyebutnya. Nah, hasilnya berarti jadi limit x mendekati 0. Yang pembilang kalau dikali cos, sin per cos ini bentuknya ketika dikali cos kan jadinya sin dikurangin sin x cos x dibagi penyebutnya x pangkat 3 cos x. Nah, kalau kita lihat yang atas, ada faktor yang sama, yaitu sinnya. Bisa kita faktorin terlebih dahulu, berarti sinnya keluar, dalam kurung 1 min cos x dibagi x pangkat 3 kali cos x. Lalu sin x ya, 1 min cos x-nya juga ada rumus jadinya kan tadi. Nah, 1 min cos 2 alfa, jadinya 2 sin kuadrat alfa. Berarti kalau 1 min cos x, setengahnya ini. Jadi 2 sin kuadrat setengah x dibagi dengan x pangkat 3 cos x. Nah, tinggal angka terakhir ini. Kita urai aja atau kita pecah. Berarti sin x dikali 2 sin kuadrat setengah x-nya pecah. Sin setengah x kali sin setengah x. X pangkat 3-nya kita pecah. X dikali cos x. Nah, tinggal satu-satu aja. Ini sin x per x itu kan 1. Terus 2 dulu tulis, kali 2 ya. Lalu sin setengah x dibagi x-nya itu setengah. Dan yang terakhir, sin setengah x dibagi x-nya ini juga setengah.
Masih ada per cos X ya. Per X-nya masukin 0 ke sini. Berarti ini kan cos 0. Cos 0 itu 1. Coret. Nah, hasilnya sederhananya setengah. Oke, soal yang terakhir untuk limit trigono dengan menggunakan rumus sudut rangkap atau cos 2 alfa sin 2 alfa. Limit X berarti 0. X dibagi akar 1 min cos X. Nah, kita ketemu bentuk 1 min cos lagi. Berarti 1 min cosnya ini kita ubah jadi 2 sin kuadrat setengah X. Lalu kita akarkan. 2 ketika diakar, itu jadi akar 2, karena nggak bisa diakar ya. Karena bukan bilangan kuadrat, tetap akar 2. Sedangkan sin kuadrat setengah X-nya kita akar, jadi sin setengah X. Nah, lalu ini berarti seperakar 2-nya tulis dulu ya. Seperakar 2 kan milik ini. X dibagi sin setengah X, itu 2. Jadi 2 per akar 2. Kalau mau lebih sederhana, kita rasionalkan aja kali sekawan. Berarti 2 akar 2 per 2. Sederhanakan jadi akar 2. Oke, ini sampai sini dulu. Pertemuan berikutnya kita mau bahas bentuk-bentuk dengan mengalihkan bentuk sekawan. Limit trigonometri dengan mengalihkan bentuk sekawan. Terima kasih.